Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan di dalam kehidupan mereka. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap pagi Ahad. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat dohir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, kelompok, dan bahkan berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah Masjid At-Taubah, mari kita teruskan kaji kita seperti biasa, diawali dan diikuti. Surah Ar-Rum ayat ke-55. Insyaallah minggu depan Luqman ya. Nanti kalau surat Luqman itu banyak nasihat-nasihat yang disampaikan kepada anaknya, ya sudah barang tentu untuk kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'ah. Kadzalika kanu yufakun. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث.
yaumul ba'si walakinnakum kuntum la ta'lamun. Fayawma idil la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wala hum yusta'tabun. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli masal wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladzina kafaru in antum illa mubtilun. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladzina la yu'minun. La yuqinun, maaf. La yuqinun ya Pak ya, mohon maaf tadi salah. Shadaqallahul azim. Yuk kita lihat ayat yang sebelumnya yang telah kita bahas bersama. Jadi kalau kita lihat ayat yang sebelumnya itu masih menjelaskan tentang bagaimana Allah menurunkan hujan ya. Jadi kemarin itu dikirim dari laut ya, terus disinari dan menguap di bawah menjadi awan, bergulung-gulung menjadi mendung, menjadi hujan. Nah, disitulah dilihat wala in arsalna rihan farauhu musfarral ladhallu min ba'dihi yakfurun. Ini kalau orang-orang kafir itu melihatnya itu ya tidak seperti orang muslim, tidak seperti orang mukmin. Dia itu melihat bahwa awan itu adalah buatan Allah, tapi bagi mereka tidak demikian. Tetap mereka itu pada kekufurannya. Ya, jadi kalau hujan itu diturunkan oleh Allah, Allah ciptakan penuh dengan keindahan, penuh dengan keharmonisan, itu tidak percaya. Jadi mereka tidak percaya kalau sesuatu yang ada itu ada yang menciptakan. Kita sebagai orang yang beriman pasti tahu bahwa sesuatu ada, tidak mungkin adanya itu dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Apalagi kalau kita lihat, kita amati antara satu dengan yang lainnya itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah berjalan terus. Itu ada ketentuan yang maha agung menentukan bagaimana jalannya perputaran di antara planet-planet satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin kalau mereka, benda-benda yang ada di sekitar kita itu jalan tanpa ada yang menjalankan.
Nah, ini bukti bahwa kekuasaan Allah itu ada. Namun dijelaskan, ini ada pernyataan bahwa engkau Muhammad tidak akan mampu menjadikan orang itu yang tuli menjadi orang yang mati itu menjadi mendengar, walaupun dengan meminta dengan meminta sungguh-sungguh itu sudah menjadi ketentuan. Ya, jadi ini tentunya ini kalau di dalam Al-Qur'an itu banyak perumpamaan, Pak. Jadi kalau umpamanya tusmi'u, summu, terus basir gitu ya, itu ada arti kayak mendengar. Mendengar itu bisa jadi orang yang masih hidup tetapi hatinya mati. Itu tidak mau mendengar. Hidup tetapi hatinya mati. Ya udah. Dia itu tidak akan mendengar apa yang diungkapkan oleh Al-Qur'an. Terus melihat orang itu, kalau kita melihat kan biasanya mata. Tapi ada basir, yaitu melihat dengan mata hati. Dengan mata hati. Jadi biasanya kalau kita sebagai orang yang pada umumnya melihat dengan mata hati itu biasanya kalau sudah terulang-ulang terus gitu ya Pak ya. Sudah terulang-ulang terus. Jadi ketika orang itu percaya, itu berarti mata hatinya sudah tertanam. Sudah tertanam bahwa dia itu mempunyai kepercayaan, dia bisa dipercaya. Nah itu kalau kita, ya jadi tidak bisa kita itu ketemu langsung tahu mata hatinya gitu ya. Mata hati kita itu bisa membaca orang, itu nggak bisa. Ya, jadi ketika dia itu sudah sering ketemu, oh iya, kita mempunyai mata hati terhadap dia, ya kita tanamkan ya Pak ya, husnudzon. Jangan suudzon ya Pak ya. Tanamkan husnudzon. Ya kayak umpamanya saudara-saudara kita yang nggak sempat ngaji gitu ya Pak ya, karena ada kesibukan yang lain, ya kita husnudzon. Mereka menjalankan perintah Allah. Mereka mencari nafkah yang halal, gitu kan? Ya jangan sampai oleh pada sakit kali ya, jangan seperti itu. Jangan, ya, lagi pada sakit, atau lagi menikmati nikmat Allah. Nah ini, ya jadi kita harus husnudzon gitu. Kita sebagai seorang Muslim itu harus husnudzon. Ya, jadi mereka itu dalam kesesatannya, maka tidak mungkin mereka itu akan mendengar. Dijelaskan lagi di sini, mereka yang sudah tertutup hatinya, yang kalau kita lihat yang sering saya baca ulang-ulang, khatamallahu ala qulubihim itu kan ya, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim itu kan, ita hisawatu walahum adzabun azim. Itu kalau arti letterleknya itu Allah telah menutup. Allah telah menutup. Itu kalau arti letterlek. Tetapi kita harus memahami Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Allah itu selalu berbuat adil. Bahkan Rahman Rahimnya Allah itu lebih banyak daripada murkanya. Ya kan? Rahman Rahimnya Allah itu lebih banyak ketimbang murkanya. Nah ini harus dipahami. Jadi ketika orang itu tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, maka khatamallahu ala qulubihim, sebenarnya mereka sendirilah yang menutup dirinya. Jadi gini Pak, orang itu dia bisa lincah karena terlatih, ya kan? Bisa tangkas karena terlatih. Nah itu kalau orang itu kalau masih muda ya, yang kayak Zami ini kan sebenarnya kalau dilatih itu bisa gitu ya. Ya kalau kecuali kayak saya sudah nggak mungkin Pak, fisiknya sudah mulai drop gitu, sudah beda. Semakin dia itu dilatih, maka semakin refleksnya semakin bagus. Refleks itu tidak hanya refleks yang ada dalam fisik,
yang ada dalam hati, yang ada dalam akal pikiran. Kalau kita itu melatih itu semua, refleks untuk memperoleh hidayah itu mudah. Makanya kita itu disuruh untuk selalu zikir kepada Allah. Itu melatih agar kita itu ketajaman hatinya itu bisa menangkap. Ketajaman hati kita itu bisa menangkap. Nah, oleh karena itu dinyatakan hanya orang yang beriman, hanya orang yang pasrah diri, merekalah yang mau menerima ayat-ayat Allah yang diberikan kepada mereka. Kalau dasarnya tidak beriman, tidak mungkin dia itu akan menerima. Kalaupun kelihatannya beriman, luarnya saja. Walaupun kelihatannya muslim, luarnya saja. Itu hanya aksesoris. Ya, tidak bisa terbukti dengan hatinya. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah yahluku ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari tidak bisa apa-apa. Istilah kasarnya kemudian Allah menciptakan kalian bisa apa-apa. Yang asalnya lemah menjadi gagah, ya kan? Gagah itu makanya kalau kita lihat di dalam surat At-Tin itu jelas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Takwim itu artinya apa? Dari tidak bisa apa-apa sehingga dia bisa macam-macam. Yang kemarin sampaikan dari tidak ada daya apa-apa, di situ hanya menangis, terus tengkurap, terus duduk, terus berdiri, terus jalan, terus berpikir, terus dan seterusnya. Itu sempurna, Pak. Arti sempurna. Jadi arti sempurna itu terus berkembang terus. Nah, kalau dari fisiknya kalau perempuan lebih cepat, Pak. 25 tahun itu sudah puncak kecantikannya. Kalau laki-laki 40 tahun, Pak. Kalau sudah 40 tahun mulai menurun, Pak. Menurun seperti itu. Ada perbedaan ya. Kalau perempuan 25 tahun itu puncak kecantikannya, puncak kesempurnaannya. Kalau laki-laki puncak kesempurnaannya yaitu 40 tahun. Itu fisiknya, Pak. Itu fisiknya. Kalau dari kematangan cara pandangnya, nah justru 40 tahun itu mulai. Makanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus 40 tahun. Di sana sudah mapan pemikirannya. Jadi ketika beliau itu menerima itu secara holistik, secara menyeluruh, itu bisa memahami. Kalau umur di bawah itu ada idealismenya, tetapi masih dalam keadaan gonjang-ganjing. Nih sekarang itu mendunia itu, Pak. Apa namanya? SCBD ya, Pak ya. Sudirman, Citayam, Depok, Bogor. Itu mendunia itu, Pak. Ya sampai apa itu banyak pejabat ada, ya Pak ya. Orang jalanan ada, artis ada, Pak. Kita memandangnya itu rada ribet ya, Pak ya. Ini ada apa ya, tren apa gitu ya. Tapi dipuji oleh dunia luar, Pak. Oleh Jepang, oleh Korea, ya yang senang dengan hura-hura gitu. Kalau kita memandangnya pejabat harus pandai-pandainya, Pak. Kalau pejabat itu datang ya pengen diakui, Pak. Aku juga senang dengan kamu gitu. Biar kamu senang juga dengan saya gitu. Ada juga artis, Pak ya. Artis sudah go internasional juga ikut-ikutan. Ya jalan-jalan gitu ya, Pak ya. Ya jalan-jalan. Itu kalau artis itu mendidik ya, Pak ya. Ya kalau jalan itu seperti ini gitu. Kalau jalannya orang yang dipentas, itu jalannya jangan kayak jalan ABRI. Enggak begitu. Jadi kayak letter O umpamanya ya.
muter-muter gitu Pak. Nah itu ada tata caranya, jalannya. Cara nyangklek apa itu tas gitu ya, itu juga ada tata caranya. Nah ini yang kayak gini ini kan perubahan ya Pak ya. Jadi mereka itu pengen diakui keberadaannya. Yang kebetulan sekarang itu orang bisa mensyiarkan, bisa meramaikan di medsos. Maka perlu diperhatikan orang-orang tua kita yang terutama anak-anak ABG ya Pak ya. Ya kan kebanyakan anak-anak ABG sebenarnya. Tapi sebenarnya juga ada juga ya Pak ya. Umur 30 tahun, 35 tahun juga ada juga. Ikut-ikutan gitu ya. Nah ini yang kayak gini, ini hal yang baru. Hal yang baru kita harus mampu manage. Harus bisa mengatur. Anak-anak dari orang tua yang punya seumur itu dan kelihatan pakaiannya gonta-ganti gitu ya, yang rada aneh-aneh, diperhatikan. Jangan sampai tidur di jalanan gitu ya. Nah itu kan nggak benar. Nah ini yang tidak benar. Ya kalau kita sebagai seorang muslim jangan kalah juga. Nanti membuat catwalk gitu ya, nanti backgroundnya masjid gitu. Nah ini yang jangan kita itu melihat nggak bener, jangan. Itu hal yang baru, bisa jadi ke arah yang baik, bisa jadi ke arah yang buruk. Jadi latarnya itu ya umpamanya catwalknya itu orang yang jalan sebagai muslimah gitu kan ya. Nah di sana bisa sebagai muslim berpapasan, bagaimana tata caranya. Nah itu yang harus dipahami. Jangan kalah. Ini ada model juga yang ke arah surga. Ya kalau di sana kan yang kekurangan bahan ada juga ya Pak ya. Banyak ya Pak ya. Yang kekurangan bahan. ya itu macam-macam. Yuk kita teruskan. Jadi ini sebenarnya diingatkan bahwa kita itu terus berubah. Nah di sana perubahan itu ada tanda-tandanya, dari uban, dari gigi, dari mata, dari kulit. Ya, kulit sudah mulai keriput gitu kan ya. Ya kan beda ya kalau yang umur-umur yang masih belasan tahun itu kan masih seger gitu kan ya. Nah, kalau umur-umur sudah mulai 50 tahun ke sana sudah mulai keriput, sudah mulai peot gitu. Nah, itu sudah beda lagi. Ya, kita teruskan. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimun ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada waktu hari kiamat dibangkitkan Pak ya. Nah, di sini dinyatakan yuqsimul mujrimun. Ini bersumpah orang-orang yang banyak dosanya Pak. Malah bisu ghairu sa'ah kadzalika kanu yufakun. Dia merasakan tidak pernah tidur sejenak pun gitu, tidak pernah berdiam diri gitu. Ini kan kalau di alam kubur itu alam penantian ya Pak ya. Kalau orang-orang yang ahli surga nanti dijelaskan di sini. Wa qala alladzina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba's. Dan orang-orang yang diberikan ilmu keimanan, maka dia itu akan merasakan bahwa dia itu seolah-olah gitu ya Pak ya, seolah-olah itu baru les gitu ya, tidak bahwa dia itu kok cepat banget gitu. Fahada yaumul ba's walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ini adalah hari kebangkitan, akan tetapi kalian tidak merasakan, tidak tahu ya. Jadi kalau orang-orang ahli surga itu kan ada perumpamaan ya Pak ya. Num kan naumil urush. Tidurlah kalian seperti tidurnya pengantin baru. Kalau pengantin baru itu kan maunya lama malamnya ya Pak ya. Pengantin baru maunya lama, baru tidur gitu. Baru tidur terus dibangunkan. Nah itu kalau orang ahli surga. Ya kalau ahlun nar itu ya sudah, dia sudah merasakan aroma neraka, azab itu terus-terusan. Bagaimana bisa menikmati alam kubur? Kalau dia itu sudah merasakan bagaimana alam kubur itu terjadi. Walaqad dharabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Dan aku ciptakan bagi manusia yang ada dalam Al-Qur'an ini banyak perumpamaan. Ya, banyak perumpamaan.
Wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladzina kafaru in antum illa mubtilun. Akan tapi datang kepadamu, kepada mereka dengan ayat-ayat la yaqulunna alladzina kafaru in antum illa mubtilun. Mereka itu berkata, sungguh orang-orang kafir, orang-orang yang menolak ajaran agama dari Islam, in antum illa mubtilun, kecuali kamu itu ya hanya merusak, hanya membuat kebatilan, hanya perlawanan. Kadzalika yatba'ullah ala qulubil ladzina la ya'lamun. Kadzalika yatba'ullah, seperti itulah Allah menciptakan ala qulubil ladzina la ya'lamun, atas hati-hati orang yang tidak tahu. Fasbir. Fasbir, ini dari Sobaro ya Pak ya. Fasbir, maka sabarlah. Inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannal ladzina la yuqinun. Maka bersabarlah bahwa janji Allah itu nyata, dan jangan merasa gundah. Ini kalau diartikan itu sebenarnya khafannaka itu jangan merasa engkau itu diringankan ya Pak ya. Tapi di sini diartikan yaitu memperlihatkan rasa cemas gitu ya. Alladzina la yuqinun, yaitu terhadap orang-orang yang tidak beriman. Ini kalau kita ambil intisarinya ya Pak ya, bahwa manusia itu sebenarnya ada dua Pak, ada dua kelompok. Ya sudah, kita cari yang ininya aja ya Pak ya. Orang yang saat pertama yaitu orang yang cinta, orang yang suka. Yang pertama, ini orang-orang yang ahlul jannah. Nanti ada lagi yang kedua ya jelas, yaitu yang ingkar dari yang apa itu, yang tidak mau mengikutinya, yaitu mujrimun gitu kan ya, yang banyak dosanya. Kalau orang yang banyak dosanya itu pasti selalu dia itu menolak dari perintah-perintah, dari ayat-ayat Allah yang diberikan. Nah, kalau kita lihat istilah cinta, orang yang suka ya, itu kalau diartikan ya Pak ya, cinta itu artinya mahabbah. Bahasa Arabnya ya Pak ya, cinta itu bahasa Arabnya mahabbah. Mahabbah itu rasa cinta. Ini konsep-konsep yang seperti ini sebenarnya dimunculkan oleh periode berikutnya Pak. Oleh periode berikutnya, bukan pada masa Nabi, bukan masa sahabat, tabi'in. Jadi tabi'in itu memunculkan konsep-konsep yang mendalami bagaimana dia itu harus mencintai Allah daripada dibandingkan dengan mencintai yang selainnya. Karena yang cinta Allah inilah yang harus kita tanamkan. Jadi mahabbah ini periode yang kedua. Kalau yang pertama itu Hasan Basri, yaitu khauf dan roja, itu konsepnya. Khauf dan roja itu artinya takut dan harapan. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim harus tertanam dua-duanya Pak. Kita takut ya, roja juga iya. Takut, kita beribadah tetap, tapi kita koreksi Pak, ibadah kita sudah sesuai enggak dengan yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul. Nah itu khawatirnya nggak sesuai, ya khawatirnya nggak sesuai. Yang kemarin disampaikan ada taufik ya Pak ya kan, hidayah itu kan macam-macam ya Pak ya. Ada yang akhirnya yaitu taufik, muwafaqah, cocok enggak dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasul. Nah ini harus koreksi terus. Makanya disitulah kita itu tertanam adanya ketakutan. Roja, kita harus berharap, karena berharap kepada Allah itu diperintah. Ya kan, doa itu diperintah. Jadi kita berharap kepada Allah itu harus. Jadi konsep khauf dan roja itu harus tertanam. Sedangkan mahabbah ini dimunculkan oleh sufi Pak. Sufi yang namanya Robi'ah al-Adawiyah. Jadi perempuan Pak. Perempuan ini sebenarnya dia sebagai budak, tetapi ibadah kepada Allah itu luar biasa Pak.
Dia tidak pernah meninggalkan sholat. Walaupun sibuknya seperti apa, dia tetap menengadah kepada Allah. Karena mengetahui bahwa dia itu rajin sholat, oleh majikannya Pak, oleh majikannya, dia itu dibuatkan tempat tersendiri untuk ibadah. Nah, disitulah ada beberapa keajaiban-keajaiban. Jadi ketika malam hari tempat itu bersinar, tempat itu menjadi orang itu suka melihatnya. Ya, jadi orang itu suka melihatnya karena di dalamnya itu Rabi'ah al-Adawiyah yang dia itu selalu mengabdi kepada Allah. Karena seperti itu, maka dia pun dibebaskan oleh tuannya. Ketika dia itu dibebaskan, maka dia pun ingin ada orang yang suka kepadanya. Ingin melamar lah gitu ya Pak ya, ingin melamar. Jadi ketika ya sama-sama sufi sebenarnya Pak. Tetapi di situ dia meminta mahar. Maharnya apa? Bukan emas, bukan rumah, bukan kendaraan. Maharnya besar Pak. Besar sekali. Mempertanyakan si Rabi'ah itu kepada calon suaminya yang akan melamar. Bisakah engkau menjamin aku masuk surga? Siapa yang bisa menjamin Pak? Siapa yang bisa menjamin? Enggak bisa. Maka dia pun pernah menyatakan, cintaku tidak ada lagi untuk mencintai yang lain, hanya Allah. Jadi ini jangan diartikan berarti dia tidak cinta Rasul, jangan ya Pak ya. Ya otomatis kalau cinta Allah pasti cinta Rasul. Kalau cinta Allah pasti cinta sesama manusia. Ini yang kadang-kadang orang salah kaprah. Kok dia cinta Allah aja, apakah dia tidak cinta Rasul? Ya pastilah. Nah ini kalau kita lihat Pak ya, bentuk-bentuk cinta itu kan banyak Pak ya. Bentuk cinta itu banyak. Orang ketika menangis itu cinta ada cinta juga. Jadi di sana itu kan sebenarnya itu emosi Pak ya. Emosi yang begitu senangnya nangis. Yang begitu sedihnya menangis. Nah, menangis itu diperbolehkan dalam Islam. Dan bahkan ada beberapa periwayatan yang menyatakan bahwa tetesan air mata itu menjadikan orang itu masuk surga. Karena apa? Karena bertobat. Nah ini. Jadi tetesan air mata itu bisa mengantarkan orang masuk surga. Makanya kalau dulu ada Ustadz Arifin Ilham mengajak nangis, ada orang sinis Pak. Oh berarti dia itu nggak tahu ada ayat-ayat Al-Quran untuk mengajak untuk nangis. Ini sengaja saya kutipkan dari surah Maryam ayat 58 Pak. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa man hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wastabaina idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Nah ini, jadi mereka orang yang diberikan nikmat Allah atas mereka dari para nabi, keturunannya, dari anak keturunan, beban yang diturunkan kepada anak keturunan Nabi Adam, Nuh, dan keturunannya Ibrahim, Bani Israel, dan orang-orang yang saya berikan hidayah dan aku beri ujian. Wa idza tutla alaihim, ketika dibacakan ayat-ayat ya. Wa idza tutla alaihim ayatun, ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, zat yang maha belas kasihan, kharru sujjadan. Mereka tersungkur sujud, wa bukiya, dan menangis. Jadi orang-orang menangis itu sudah dilakukan oleh keturunan Nabi Adam, keturunan dari Nabi Nuh, keturunan dari Nabi Ibrahim. Mereka yang dicoba oleh Allah menangis. Mereka sujud. Nah ini. Makanya jangan kita itu sinis kepada orang alim yang mempunyai konsep bagaimana kalau mengajak orang itu dengan menangis. Dan memang diperintahkan. Nah ini. Ya jadi orang-orang yang menangis itulah yang bisa menebus dosa-dosanya.
Nah, kita lihat definisi dari mahabbah. Kalau mahabbah itu, ini waktunya rada panjang ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Mahabbah, ini sebenarnya bahan ceramah nanti Pak. Tapi di sini saya sampaikan. Tapi ada cocok juga karena di sini ada dua bagian. Ya, jadi mahabbah itu memposisikan sesuatu lebih dari yang lain. Jadi kalau bapak terhadap istri, sama nggak perilakunya kepada perempuan yang lain? Beda, gitu kan? Begitu juga perempuan memposisikan suami itu juga beda terhadap laki-laki lain. Nah ini namanya cinta. Kalau secara sederhananya, kalau cinta kepada Allah yaitu melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangannya. Nah itu hakikatnya itu Pak. Nah sekarang cinta itu ada berapa tempat sih Pak? Satu, cinta kepada Allah. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, cinta kepada Rasul. Yang ketiga, cinta kepada keluarga. Yang keempat, cinta kepada sahabat. Yang kelima, cinta kepada manusia pada umumnya. Dan yang terakhir, cinta terhadap dunia. Nah ini yang terakhir, cinta terhadap dunia. Boleh Pak, boleh. Tapi kita harus tahu bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasul, bagaimana mencintai keluarga, bagaimana mencintai sahabat, bagaimana mencintai orang pada umumnya, dan bagaimana kita itu mencintai dunia. Kalau cinta kepada Allah itu mengabdi Pak, ibadah. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cinta kita kepada Allah itu mengabdi, bukan yang lain, menghambakan diri. Artinya ketika Allah perintah, nggak usah nanya-nanya, laksanakan. Kalau Allah melarang, udah jangan nanya-nanya, tinggalkan. Ini kalau dalam Al-Quran itu sebenarnya ada dua Pak, dua bentuk, yaitu perintah dan larangan. Hakikatnya itu, baik itu yang terang-terangan pakai perintah, aqimus shalah itu terang-terangan Pak. Nanti pakai perumpamaan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah dan seterusnya. Itu juga perintah untuk berinfak. Nah ini mengabdi kepada Allah banyak bentuknya. Ya, jadi kuncinya kita itu cinta kepada Allah, menghamba, ibadah. Sekarang kepada Rasul, apa kuncinya? Kalau cinta kepada Rasul banyak Pak. Cinta kepada Rasul banyak. Yang pertama, yang pada umumnya dalam Al-Quran jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, jadi kita disuruh bersolawat kepada Nabi. Nanti banyak bentuknya solawat. Ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Ketika kita itu berceramah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, itu yang tertulis Pak. Nanti ada yang tidak tertulis, yaitu pujian-pujian yang dilantunkan oleh para alim ulama. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman dan seterusnya. Itu yang tidak tertulis. Jadi hakikatnya memuji. Ya itulah sholawat itu bentuknya itu seperti itu. Kita tidak boleh mencemooh dari keluarga Nabi, nggak boleh. Menghormatinya, wajib. Nggak boleh kita itu menganggap rendah dari keturunan Nabi. Kita disuruh menghormatinya. Kita disuruh untuk meneruskan perjuangan Rasul. Nah ini cinta Rasul. Kalau cinta Rasul itu beda, bukan ibadah Pak, istilahnya. Yaitu mengikuti sunnahnya. Ya, jadi ya sebenarnya sih kita cinta Allah itu ya
di dalam Al-Quran itu dinyatakan, yaitu disuruh cinta kepada Rasul dulu. Ya, cinta kepada Rasul dulu. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kalau kita itu bisa sampai kepada puncak cinta kepada Allah, ikutin Rasul tata caranya. Makanya kalau Rasul itu istilahnya sunnah. Man sanna sunnatan gitu kan. Nah, siapa yang mengambil sunnahku, ya nanti kalau dalam hadis yang populer yaitu tentang pernikahan ya Pak ya. An nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni itu. Nah, ini sunnah. Nanti yang berikutnya mahabbah, yang berikutnya yaitu ketiga apa tadi Pak? Kepada keluarga. Kalau istilah dalam sufi itu kalau kepada Rasul itu iskun. Kalau kepada keluarga syaukun. Kalau dalam keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak, kan Pak ya? Itu keluarga. Makanya kalau dalam keluarga bukan sunnah. Istilahnya kalau dalam cinta. Nah, kalau dalam keluarga di sana itu ada hak dan kewajiban. Jadi saling memenuhi. Ya kalau haknya perempuan berarti kewajibannya sang suami. Haknya laki-laki, kewajibannya sang istri. Nanti kalau kita dalam keluarga yang sampai mati gitu ya, yang sampai mati, nanti di sana tetap ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang yang hidup terhadap yang mati. Ini saya nggak tahu ya kalau di sini. Sebenarnya kalau orang itu meninggal, salah satu suami istri, itu yang lebih berhak itu pasangannya Pak, untuk memandikan. Kalau istrinya meninggal, suaminya yang lebih berhak memandikan. Kalau suaminya meninggal, yang lebih berhak istri. Karena suami istri nggak ada aurat. Semuanya boleh diusap. Kecuali dia itu tidak ada suaminya. Maka yang sejenis. Atau tidak ada istrinya yang sejenis. Yang laki-laki dengan laki-laki. Jangan sampai laki-laki memandikan perempuan, mohon maaf, di sana itu ada aurat besar. Itu jangan sampai. Walaupun keluarga, walaupun anak sendiri, nggak boleh. Nah, makanya kalau ada di rumah sakit kok ada laki-laki memandikan perempuan, jadi masalah. Nah, kemarin-kemarin ada kan ramai ya Pak ya, heboh. Nah itu. Jadi yang berhak memandikan itu pasangannya. Karena pasangan itu tidak ada halangan. Mau sendirian boleh. Mandikan sendirian. Itu semuanya halal. Ya, jadi untuk yang laki memandikan perempuan walaupun itu anaknya sendiri tidak boleh mengusap bagian kubul dan dubur. Nah itu ada hak dan kewajiban. Nah begitu juga kalau dia itu si yang meninggal ada utang piutang, bukan harta yang ditinggalkan saja, hutang piutang pun menjadi tanggungannya. Tapi umumnya mohon maaf ya Pak ya, kalau orang tuanya kaya yang bersilih gantian itu ramai ya Pak ya. Kapan kamu, saya kapan gitu. Bergiliran untuk menjaga. Kalau orang tuanya miskin pura-pura ya Allah ya Robbi. Nanti kalau ada utang, waduh, pura-pura lagi nggak muncul, repot seperti itu. Nah ini ada hak dan kewajiban. Jadi kalau ada ketetapan yang sudah ditetapkan oleh orang yang meninggal di dalam urusan muamalah nggak boleh dirubah. Nggak boleh dirubah. Yang umpamanya jual beli, kalau sudah dijual tanah kepada orang lain, jangan dirubah. Itu adalah sudah ketetapan orang yang meninggal. Kalau ada hak orang yang punya waris mengubahnya, itu pengkhianat, dosa besar. Nggak boleh. Hati-hati. Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Ada nggak di sini? Oh, di sini nggak ada. Jangan sampai ya, Pak ya. Jangan sampai. Nah ini, jadi ini mahabbah terhadap keluarga. Nanti ada lagi mahabbah terhadap sahabat, kepada teman. Kalau teman itu hanya memberikan masukan, Pak.
Kalau umpamanya ada keluarga bermasalah, kalau nggak dipanggil jangan datang. Jangan sok tahu. Apa-apa Pak, sini. Nggak boleh. Kepo. Nambah kisru, iya. Ya kalau dia itu merasa ada yang memerlukan orang lain, dia manggil, baru datang. Ya di ini ada beberapa orang yang di sini Pak. Alhamdulillah ada orang yang ketika meninggal terus manggil, Pak Ustadz ini ada yang meninggal, bagaimana warisannya gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Tapi ya gini, kalau orang harta benda itu ada istilah bagian gitu ya Pak ya. Kalau dibagi itu ketika hidup. Kalau di Indonesia kebanyakan gitu. Udah nggak usah ribut-ribut lah. Ini kamu ini. Ini kalau sudah umurnya senja, udah umur 60 tahunan, itu orang tua harus arif. Kamu nanti kalau saya mati jangan ribut. Nih ya, udah atas nama kamu. Tapi selama aku hidup, aku yang memperoleh untungnya. Nah itu masih bagus itu. Ya jadi kalau sampai yang aja sekarang. Ya. Kalau waris itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi ketika tidak memberikan apa-apa maka menjadi waris. Nah itu ada beberapa yang seperti itu. Ya. Jadi ini kalau teman itu sifatnya masukan. Makanya dalam surah Al-Asr watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ya kalau memberi masukan jangan memaksa ya. Jangan maksa. Ya kalau dipakai ya syukur. Enggak ya udah gitu. Ya, jangan orang dipanggil terus memberikan masukan terus tanya, "Kamu bagaimana pembagian yang kemarin?" gitu ya. Enggak, ya udah enggak usah dimasalahkan gitu. Karena hakikatnya musyawarah itu lebih utama ya, Pak ya. Musyawarah. Makanya kalau dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah." Kalau terjadi pertentangan, sesuatu yang terjadi pertentangan di dalam keluarga, farudduhu ilallah. Ini puncaknya. Nah itu kalau menurut hemat saya itu seperti itu. Yang berikutnya, jadi kalau terhadap teman yang membawa ke surga ya Pak ya. Yang teman bawa ke surga itu yang dimaksud yang seakidah. Jadi persaudaraan dalam akidah. Nah itulah yang kita cintai. Ya, dalam jamaah di sini nggak boleh ada yang benci membenci, nggak boleh. Yang curiga mencurigai jangan sampai. Ya kita hanya satu, limardhatillah itu, ridallah. Nah ini yang penting. Yang berikutnya yaitu simpati Pak. Simpati itu umpamanya ada orang kena musibah. Ini nggak usah nanya. Dia jamaah Qaubah bukan ya? Jangan. Kena musibah, datang. Ini biasanya Pak Khotib yang suka dipanggil. Nanti Pak Khotib kalau dipanggil umpamanya, jamaah masjid bukan ya? Jangan seperti itu. Datangi. Kalau memang memerlukan pertolongan. Pertolongan itu tidak hanya lingkungan Islam. Orang non-Islam pun boleh. Kalau dalam umpamanya ada orang non-Islam yang rumahnya kebakaran, biarin aja. Bukan orang Islam. Nah, itu nggak ada. Rasa itfun, rasa empatinya itu nggak ada. Nah, ini terhadap manusia. Yang terakhir, dunia. Boleh hutbut dunia, Pak. Tapi apa? Intifa. Intifa itu artinya mengambil manfaat. Ya, mengambil manfaat. Jadi kalau kita punya harta, ada orang kebakaran, hartanya apa? Air atau apa? Pemadam, korbankan. Nggak usah nanya-nanya agamanya apa, nggak usah. Nggak. Jadi itulah harta itu kita miliki diambil manfaatnya. Jangan sampai digambarkan yahsabu anna malahu ahlada. Jangan. Hartanya akan menjadikan abadi, itu salah. Ini nanti dijeburkan dalam hutomah ya Pak ya. Ini hati-hati. Ya itulah mahabbah ya Pak ya. Saya ulang lagi Pak biar Bapak kerekam gitu ya Pak ya. Mahabbah kepada Allah, ibadah, mengabdi. Mahabbah kepada Rasul, sunnah, mengikuti. Mahabbah kepada keluarga, ada hak dan kewajiban, harus dipenuhi. Nggak boleh enggak. Mahabbah kepada sahabat,
sahabat, yaitu yang satu akidah, nasihat menasehati. Mahabbah kepada orang lain yang kena musibah, nah itu namanya itfun. Jadi sekedarnya memberikan bantuan. Ya kebanyakan ya, kayak umpamanya di negara-negara lain, kayak Afghanistan, baru merdeka terus kena bencana. Ya alhamdulillah Indonesia itu juga nyumbang Pak. Tapi yang hebat itu ternyata Menteri Luar Negerinya, Marsudi ini berani dia memberikan sumbangan kemanusiaan Pak. Apalagi Palestina gitu ya Pak ya. Palestina dihebohkan. Nah, ini itfun. Terus hudbud dunya intifa, mengambil manfaat. Mengambil manfaat kayak apa? Beli baju untuk nutup aurat. Itu kan Pak ya? Beli selimut kalau kedinginan. Ya itulah benda. Beli sabun untuk membersihkan. Itu intifa artinya, mengambil manfaat. Jangan ditumpuk-tumpuk. Ya, itulah yang dapat sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah. Alif lam mim wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.